sejak tadi pagi. Kalau sekarang di jam 9 kita akan mengadakan obrolan santai ya, di mana program Ngobras Ngobrol Santai kali ini bersama Rumah Sakit Elizabeth, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Idewa Putu Setia Wikananda SPKFR. Beliau adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, di mana untuk hari ini kita akan berbicara seputar masa pemulihan pasca menderita COVID-19 dari perspektif rehabilitasi medik. Sobat Bas FM, sebelumnya kita informasikan ya, sejauh ini sobat, perbaikan sel dan jaringan pada pasien penderita COVID-19 sudah bisa sembuh seperti sedia kala dalam kurun waktu 6 bulan dengan melakukan rehabilitasi pasca COVID-19 yang optimal. Rehabilitasi dapat berupa pelatihan pernafasan, fisik, kebugaran, relaksasi, dan masih banyak lagi. Selain dianjurkan untuk menjalankan rehabilitasi, pasien pasca COVID-19 juga harus berhati-hati agar tidak memforsir tenaga karena khawatir muncul penyakit komplikasi seperti stroke, sakit jantung, ataupun cedera. Tapi gejala-gejala yang masih muncul semasa pasca COVID-19 ini tentu akan berangsur menghilang setelah menjalani proses rehabilitasi, sehingga pasien insya Allah dapat kembali sehat dan produktif melakukan aktivitas sehari-hari. Rasanya kurang enak ya kalau kita tidak langsung menyapa dokternya, karena ini emang ahli rehabilitasinya. Seperti apakah, sejauh apa, dan sepenting apakah rehabilitasi ini dilakukan khususnya kepada para pasien pasca penderita COVID-19. Langsung saja saya akan menyapa. Ada 2 orang di sini, Sobat Bas FM. Langsung saja saya pertama menyapa dulu Dr. Idewa Putu Setia Wikananda SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik hari ini ya. Semoga selalu sehat ya. Semuanya sehat. Insya Allah. Terima kasih dokter. Selamat datang di Ngobras Ngobrol Santai di Radio Basa FM. Dan satu lagi saya akan menyapa Bapak Yuli Eko, Case Manager Rumah Sakit Elizabeth. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Iya, selamat sehat pagi. Ya? Alhamdulillah Pagi sehat ini walafiat. penuh Iya. semangat ya. Penuh semangat ya. Semangat Walaupun pagi. semangat Itu pagi. Sobat Basa. Betul Ya. sekali. Dan memang walaupun kita tahu keadaan kita masih seperti ini ya, tapi alhamdulillah lah ya, dibandingkan di awal-awal pandemi kita ya. Tapi rasanya insya Allah sekarang sudah mulai agak, ya boleh dikatakan sudah mulai ada udara-udara segar lah, begitu ya dokter. Dokter, kita berbicara seputar seperti yang tadi sudah diinformasikan. Saya ke dokter Putu dulu ya Mas Eko ya. Monggo. Baik dokter, ini seperti tema kita hari ini, masa pemulihan pasca menderita COVID-19 dari perspektif rehabilitasi medik. Sobat Bas FM, nanti Anda bisa langsung menghubungi kami ya di 081 1301991 untuk teleponnya seperti biasa, atau Anda kirim pesan di WhatsApp kami 081 1359931. Dan hari ini juga kita lagi live di YouTube Basa FM ya. Baik sobat, langsung saja dokter, seperti tadi yang kita bicarakan tentang tema kita, masa pemulihan pasca pasien menderita COVID-19 dari perspektif rehabilitasi medik. Sebenarnya dokter, sepenting apakah sih rehabilitasi ini khususnya bagi mereka pasien pasca penderita COVID-19? Dan apa saja yang harus mereka lakukan dalam rehabilitasi ini? Silakan dokter, waktunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Sobat Basa FM. Ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu rehabilitasi medik itu apa ya. Ya. Jadi rehabilitasi medik itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran Ya. yang fokus menangani masalah disabilitas atau kecacatan yang diakibatkan oleh adanya penyakit atau cedera pada sistem saraf, tulang, otot, jantung, dan pernafasan gitu ya, beserta dengan masalah biopsikososial yang menyertainya ya. Jadi tujuan dari rehabilitasi medik ini secara umum adalah untuk mencegah adanya disabilitas atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas ya. Juga kalau misalnya kecacatan itu tetap terjadi, kita berusaha untuk meminimalisir kecacatan tersebut.
Jika kecacatannya memang timbulnya memang sudah berat, ya, kita bisa mengoptimalkan kemampuan fungsi yang tersisa dari pasien tersebut sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Dalam hal kaitannya dengan COVID, ya memang COVID ini setelah menderita COVID menimbulkan gejala sisa. Gejala sisa ini terkadang berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan. Nah, seperti itu. Seberapa penting peran rehab di sini? Jadi tujuan dari rehabilitasi medik di sini adalah tujuan utamanya adalah meminimalisir atau mengurangi gejala sisa tersebut, ya, memperbaiki fungsi dari seseorang tersebut yang terganggu oleh karena COVID, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Jadi ini sangat penting karena untuk kembali ke aktivitas sehari-hari atau pekerjaan itu dibutuhkan suatu cara pemulihan, ya, yang tentunya secara bertahap sehingga pasien itu bisa kembali ke aktivitas sehari-hari. Kita ketahui ya, gejala pasca COVID itu sebagian besar itu adalah kelelahan, seperti itu ya, kelelahan, misalnya masih sesak, ya, atau batuk, ya, gangguan kecemasan, gangguan berpikir, nyeri kepala, dan sebagainya. Itu kan juga sangat mengganggu aktivitas ya sehari-hari, seperti itu. Jadi gampangannya kalau di rehab medik itu yang pertama kali kita mengedukasi, jadi membuat seorang atau pasien yang masih bingung atau masih tidak tahu, jadi kita berikan edukasi supaya paham tentang apa, paham tentang penyakitnya dan akibat yang ditimbulkannya serta cara penanganannya. Dengan pasien tersebut paham, maka pasien akan bisa melakukan tindakan atau terapi rehabilitasi medik dengan baik, ya. Kemudian misalnya seperti yang masih loyo, ya, kita buat lebih bugar. Yang lemah, ya, ototnya lemah, kita buat lebih kuat, ya. Yang kan ada gangguan berpikir, yang lemot, ya, seperti itu, ya, kita dibuat menjadi lebih baik lagi. Ada nyeri, kita bantu pulihkan, seperti itu, ya. Jadi yang sesak, kita buat bernafasnya menjadi lebih lega. Semua itu demi meningkatkan kualitas hidup setelah menderita COVID. Iya, oke. Baik, dokter, dalam masa pemulihan atau rehabilitasi pasca menderita COVID-19, butuh berapa lama sih? Paling cepat berapa lama? Dan kalau memang kan kita juga tergantung pada orangnya itu ya, dokter. Tidak semua ketahanan tubuh seseorang sama ya, dokter. Nah, kalau dari dokter sendiri, mungkin pengalaman dokter juga ya, setelah memegang beberapa pasien pasca COVID-19 ini, ada jangka waktunya nggak untuk kembali orang itu menjadi benar-benar normal? Maksud saya kembali benar-benar tenang lagi, kembali seperti biasanya, seperti itu. Apakah ada jarak waktunya, dokter? Paling lama kapan dan paling sebentarnya kapan kira-kira nih, dokter? Ya, jadi ya, untuk waktunya itu bervariasi, ya. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan istilahnya kasarannya bukan menormalkan, seperti itu, ya. Kita mengoptimalkan, mengembalikan fungsi, atau kalau tidak bisa memperbaiki fungsi yang ada, gitu ya. Itu dulu yang kita mengerti. Terus kemudian bervariasi tergantung apa? Pertama itu adalah faktor personal dari pasien itu sendiri. Faktor dari pasien itu sendiri dalam arti pertama, penyakit pasien waktu itu dia terkena COVID, gejala ringan, apakah gejala sedang atau gejala berat, itu juga sangat berpengaruh, ya. Nah, tindakan atau pengobatan apa yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin sampai di rumah sakit, sampai masuk ICU atau dengan ventilator misalnya, itu tentu berbeda, ya. Hasilnya, keluarannya setelah sakit dan waktu pemulihannya, gitu. Juga faktor personal yang lainnya itu seperti kemauan, ya, kemauan dari pasien, rasa
optimisme dari pasien itu sangat penting ya. Kemudian dari faktor lingkungan, bagaimana dukungan orang-orang sekitar, keluarga, ya, orang-orang terdekat gitu, ya seperti itu. Dan ketaatan pasien atau untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran pada masa pemulihan itu juga sangat diperlukan. Jadi waktunya itu bervariasi. Ada yang singkat, misalnya singkat bisa dalam beberapa minggu, ada bisa sampai beberapa bulan, ada yang bisa sampai, kalau dalam rehab itu bisa setelah sakit ya, setelah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-nya gitu, itu sampai 3 bulan itu bisa dibilang itu fase subakutnya ya. Kemudian kalau masih bergejala terus 3 bulan ke atas itu kronis namanya. Jadi long COVID itu bisa sampai bulanan. Long COVID artinya gejala sisanya itu ya, gejala sisa dari COVID itu bisa sampai bulanan ya. Ada yang bilang sampai 6 bulan dan sebagainya. Iya, baik. Dokter, apakah dengan yang tadi bilang, dokter tadi sempat mengatakan kalau COVID yang berkepanjangan seperti itu ya, long COVID seperti itu, apakah itu ada batasannya juga, dokter? Apakah itu bisa jadi akan ada di dalam tubuh seseorang itu seumur hidup kah, atau paling enggak menurut prediksi kedokteran ya, dokter ya? Oke, apakah itu long yang di situ panjang itu apakah seumur hidup, ataukah ada jangka waktu tertentunya saja, dokter? Iya. Kalau mengenai apakah seumur hidup atau tidak, ini kan penyakit baru. Baik. Jadi belum bisa dikatakan apakah nanti jadi seumur hidup atau tidak. Itu pun sifatnya sebagai suatu sindrom. Jadi suatu sindrom itu artinya maksudnya kumpulan gejala setelah COVID seperti itu ya. Jadi memang kita belum bisa, tapi dari yang sudah ada, literatur dan informasi sudah ada, itu ya itu tadi seperti bilang, ada yang bisa sampai bulanan, itu tadi 6 bulan gitu, masih merasakan long COVID tersebut gitu. Jadi ibaratnya seperti gini ya, waktu terkena COVID itu ya, jadi kan virus masuk ke tubuh menginfeksi ya. Di samping menginfeksi, dia kan juga akan menimbulkan reaksi inflamasi ya. Reaksi inflamasi itu membutuhkan mediator inflamasi ya. Salah satu yang biasa disebut dengan sitokin. Sitokin itu bisa kalau jumlahnya berlebihan ya. Ya ibaratnya itu memberikan efek yang berlebihan, itu terjadi badai sitokin. Mungkin pernah dengar badai sitokin. Nah, badai sitokin ini yang akhirnya yang respon terhadap infeksi COVID tersebut, tapi justru bisa merusak sel-sel tubuh itu sendiri ya. Seperti pada jaringan paru, akhirnya bisa reaksi inflamasi tersebut lama kelamaan menimbulkan gejala sisa seperti fibrosis paru. Jadi fibrosis paru itu jaringan parut ya. Ibaratnya kalau kita luka di kulit, nah itu kan kadang-kadang ada codet itu, bekas sisa itu ya, atau mungkin keloid ya. Itu kan jaringannya berbeda dengan kulit yang sekitarnya itu. Kalau kulit yang sekitarnya masih lentur, codetnya itu kaku. Nah, paru juga begitu. Ya, jadi untuk mengembang dia sulit karena ada jaringan fibrosis tersebut. Nah, jaringan fibrosis itu bisa sampai minggu ke-8. Nah, oleh karena itu peran rehabilitasi medik ya itu bisa membantu melalui latihan pernafasan atau proning supaya paling tidak, kalau tidak bisa mencegah terjadinya fibrosis, tapi paling tidak masih bisa men-stretch, jadi meregangkan paru-paru itu supaya masih bisa mengembang gitu kan. Yang kaku itu harus dicegah supaya nggak tambah kaku kan ya. Jadi kita perlu latih supaya dia bisa mengembang dengan baik. Nah dokter, jarak antara orang yang sudah terkena COVID atau pasca COVID-19, ada baik untuk rehabilitasi ini sendiri, apakah ada ukuran waktunya? Apakah setelah pasca COVID-19 langsung direhabilitasi, atau ini bagaimana dengan mereka yang sudah berbulan-bulan atau bahkan sudah setahun yang lalu sudah, dan tiba-tiba dengan adanya program ini mereka, oh iya ada ya ternyata rehabilitasi, dan itu saya sudah juga rasakan gitu. Maksudnya apakah itu juga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang sudah cukup lama dia sembuh dari COVID ya, negatif lah dari COVID itu sendiri, seperti apa dokter? Jadi jika misalnya yang dimaksud sudah lama, itu
dan ingin bisa rehabilitasi. saja tetap direhabilitasi. Jadi seperti kita lihat, kita masih nanti kan akan kita assessment ya, Oke. di rehab nanti di Yes. assessment gitu. Nah, nanti dilihat apakah masih ada sesuatu yang bisa kita tingkatkan dari situ atau optimalkan, atau apakah ada potensi-potensi yang masih belum ibarat digali, terus kemudian di manajemen sehingga bisa keluar ya. Misalnya seperti ternyata ini fungsi kebugarannya masih bisa ditingkatkan karena misalnya dia tidak tahu caranya atau jarang aktivitas atau latihan seperti itu. Jadi masih bisa. Jadi memang dari awal bisa. Selanjutnya kalau sudah agak lama masih ada keluhan pun masih bisa untuk datang. Cuman mungkin hasilnya keluarannya berbeda. Jadi orang dengan COVID itu kadang-kadang kan bukan kadang-kadang tidak semuanya itu kan orang yang normal ya. Mungkin orang dengan komorbid. Jadi maksudnya sebelum dia kena COVID memang sudah ada penyakitnya. Otomatis level kemampuannya dia kan juga berbeda. Ya, misalnya kalau orang sebelum COVID sudah kena jantung, memang dia kalau jalan jauh sebelumnya memang sudah tidak kuat. Nah, dengan COVID jadi parah. Itu tadi saya bilang tadi, untuk menjadi normal lihat dulu. Nah, bagaimana kondisi baseline-nya, dasarnya dia sebelumnya gitu. Nah, kita berusaha paling tidak mengembalikan seperti yang sebelumnya gitu. Jadi maksud saya supaya kalau normal itu kesannya nanti semua itu bisa normal ya. Nanti jadi kalau harapan pasiennya terlalu tinggi nanti juga stres, ekspektasi terlalu tinggi, nanti dia akan merasa kecewa, malah nanti tidak mau melakukan karena kan harapannya terlalu tinggi ya. Kita sesuaikan lah. Oke, ya baik. Ada satu pertanyaan dokter, apa seseorang yang sudah pernah terkena COVID, apakah jika terkena untuk yang kedua kali penyembuhannya lebih mudah? Apa hampir sama seperti penyakit cacar atau lainnya, dok? Terima kasih. Ya, untuk penyembuhan itu ya tidak bisa diprediksi ya. Jadi misalnya COVID yang sebelumnya ringan, sekarang pasti lebih ringan, atau berat sekarang nanti jadi lebih ringan. Tidak seperti itu. Jadi bahkan ada yang dulunya ringan, yang kemudian berat. Jadi memang ini penyakit baru ya. Jadi tidak bisa diprediksi, apalagi dengan varian Delta varian baru, terutama varian Delta itu yang lebih menyebarnya lebih cepat dan dia memang lebih mengikat kuat di reseptornya itu. Jadi sehingga memang efek yang ditimbulkan itu bisa lebih besar. Jadi tidak ada jaminan. Jadi sudah pernah kena, kemungkinan kena masih bisa. Jadi kalau sekarang ada bilang lulusan COVID ya, kalau di masyarakat sarjana COVID, itu saya dengar dari masyarakat seperti itu bisa S1, S2, S3, maksudnya bisa kena lagi. Jadi kita harus tetap mencegah itu dengan prokes yang baik dan vaksinasi seperti itu ya, untuk meningkatkan imun dari vaksinasi tersebut. Begitu. Jadi tidak bisa dipastikan lebih mudah atau nanti tidak kena lagi, tidak bisa. Pemulihannya pun nanti beda-beda. Kalau misalnya COVID yang kedua misalnya, ya mudah-mudahan enggak ya, atau yang selanjutnya itu dia sakitnya lebih berat, otomatis pemulihannya kan dia akan lebih lama juga dan lebih tindakan yang dilakukan juga lebih bermacam-macam gitu ya. Oke, baik. Dokter, kita break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi. Sobat Bas FM, tetaplah bersama kami di Ngobrol Santai bareng Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Sesaat lagi kita akan kembali lagi. 93,1 Basa FM Radio Lokal Jaringan Global. Terima kasih Anda masih di Ngobrol Santai bersama Dr. Idewa Putu Setia Wikananda SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, lewat tema masa pemulihan pasca menderita COVID-19 dari perspektif rehabilitasi medik. Bicara tentang rehabilitasi medik, dokter, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter bahwa rehabilitasi ini penting sekali untuk membantu pasien pasca COVID-19 kembali untuk lebih nyaman lah dibandingkan setelah terserang COVID-19 yang kita tahu ya. Masih ada pasca COVID-19 itu seperti yang tadi sudah dokter sebutkan, beberapa diantaranya masih terlihat lemas, masih batuk lah,
terus juga konsentrasi juga mengurang, masih juga depresi masih ada, hal-hal semacam itu tentunya mengganggu nggak cuma kesehatan tapi kejiwaan gitu. Nah, apa yang dilakukan para medis, dokter, spesialis rehabilitasi ini untuk pasien lebih nyaman lagi, lebih kembali lagi seperti sedia kala? Apa saja ya, dokter, yang nanti dilakukan oleh pasien itu setelah rehabilitasi diberikan oleh dokter? Ya, Ya. ya, terima kasih. Jadi kita pertama-tama kan Ya. kita mengidentifikasi Dulu itu yang gejala pertama. sisanya Oke. itu Seperti apa? Oke. seperti itu. Ya. Kemudian kita setelah mengidentifikasi, kita mengetahui, kemudian kita mengedukasi Ya, edukasi. apa yang akan kita lakukan. Jadi Mhm. misalnya untuk keluhan misalnya ya, seperti gejala masih terasa sesak ya seperti itu, otomatis kalau di bidang rehab itu kita nanti lakukan latihan, kita latih latihan pernafasan. Baik. Seperti latihan diafragma, latihan pernafasan dalam gitu ya, termasuk di situ kalau misalnya ada gejala batuknya, kita beri latihan batuk efektif. Kemudian pasien juga bisa kita ajari atau bisa melakukan pasien itu posisi proning ya. Proning itu adalah posisi tengkurap. Okay. Ya, jadi posisi tengkurap itu bagus ya, bagi yang bisa melakukan ya, itu bagus untuk pengembangan paru, karena kan kalau pasca COVID itu parunya itu sulit mengembang ya, ya seperti yang tadi, sulit mengembang itu baik karena jaringan parunya yang fibrotik maupun otot-otot pernafasannya yang melemah ya. Jadi sesak itu bisa disebabkan oleh karena infeksi, kerusakan virus itu langsung, kemudian bisa juga dari sekunder, dari karena dia tidak bergerak ya, karena sakit kan ya, kemudian itu otot-ototnya melemah, otot nafas lemah itu juga akan menimbulkan sesak atau memperberat sesak. Nah, kita nanti kita lakukan latihan nafas dan proning tadi untuk memposisikan orang tersebut pada posisi yang paling optimal. Jadi pada saat proning ya, minimal 2 jam ya, itu bisa dilakukan di rumah ya, minimal 2 jam. Itu pada saat 2 jam tersebut itu alveolus ya, alveolus itu alveoli paru itu dia akan mengembang dengan sempurna. Jadi seluruh lapangan paru ya, bagian paru depan, belakang, samping itu ya, itu dia akan mengembang alveolinya. Dari situ kalau alveoli mengembang itu dia akan oksigen akan banyak masuk. Di situ. Jadi nanti pasien akan bisa lebih lega ya. Untuk seperti loyo ya, kurang bugar. Nah, itu nanti ada namanya latihan kebugaran. Ya, latihan yang sederhana dulu, misalnya seperti peregangan. Di rumah kita lakukan latihan peregangan dulu ya. Kalau dengan latihan peregangan saja dia sudah ngos-ngosan, tidak mampu, berarti untuk latihan kebugaran yang lebih berat kita tidak bisa lakukan dulu ya. Kan bertahap ini ya. Jadi kita lakukan latihan pernafasan dulu, fokus di sana. Karena nafas itu modal ya. Kita untuk melakukan sesuatu itu kan butuh nafas yang cukup. Kalau kita nafas ngos-ngosan, kita melakukan sesuatu yang ringan saja kita akan kesulitan. Seperti itu ya. Jadi nanti akan diberikan edukasi atau dilatih pasien itu gimana caranya untuk meningkatkan pengembangan paru, kebugaran gitu ya. Juga diberikan edukasi psikosuportif juga untuk istilahnya ini untuk menanggulangi rasa cemasnya seperti itu. Psikologisnya dari situ itu juga penting, karena psikologis juga itu akan menimbulkan rasa pesimis, juga nanti bisa berakibat menambah sesaknya juga. Iya begitu ya. Betul, itu sangat betul. Kita harus jadi ada peribahasa kan mensana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga, atau jiwa yang kuat. Jadi itu nanti semua saling berhubungan. Jadi latihan kebugaran itu orang semakin bugar, pikirannya akan semakin sehat. Pikiran yang sehat juga akan memberikan semangat sehingga dia mau melakukan aktivitas itu dengan baik. Sehingga nanti pemulihannya itu akan terstruktur dan lebih cepat
covernya. Oke, artinya rehabilitasi ini benar-benar optimal akan diberikan oleh dokter ya kepada pasien pasca COVID-19 ini. Dokter, banyak sekali orang yang juga ini, apalagi orang yang memang benar-benar yang sudah terinfeksi COVID-19, lalu dia itu mungkin dalam pikiran dia, jiwa dia selalu akan terlalu kepikiran terus dokter ya tentang pasca infeksi COVID-19 ini, kira-kira akan balik lagi nggak ya ke aku, balik lagi nggak ya ke aku. Kalau saya tanya pasca infeksi COVID-19, kira-kira nih dokter, berapa lama sih antibodi bisa bertahan? Ya, kalau kita bicara antibodi ya, antibodi itu kan yang digunakan untuk melawan virus ya, antigen atau virus tersebut ya. Antibodi memang masih penelitian ini karena virus baru ya, tapi antibodi itu ada yang bilang bisa bertahan sampai 8 bulan, ada yang bilang sampai 8 bulan. Tapi kan kadar antibodi itu akan menurun seiring dengan waktu. Ya, makanya kalau orang setelah COVID ya, kalau mau vaksin kan nunggu 3 bulan dulu ya, atau orang donor plasma konvalesen kan kalau setelah 3 bulan dia tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau sudah 3 bulan itu kan antibodinya itu sudah mulai turun ya. Jadi kalau sudah antibodinya sudah mulai turun, sudah sedikit kan buat apa diberikan orang seperti itu ya. Ya seperti itu kalau kita bicara tentang antibodi seperti itu. Iya, dokter. Apakah yang sudah, ini ngomong tentang ini ya, tadi dokter sempat nyindir tentang vaksin nih. Ini banyak masyarakat juga sedikit ya, masyarakat awam lah ya, kita saya juga lah sebagai masyarakat awam ini. Apakah memang apakah yang sudah divaksin ini apakah juga masih bisa terinfeksi lah COVID-19, dokter? Ya. Jadi begini ya. Untuk mencegah COVID itu dengan protokol kesehatan. Baik, itu yang paling utama ya. 5M itu juga. Jadi vaksinasi ini adalah untuk melatih sistem imun kita dalam menghadapi virus SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau sudah terpapar kan? Ya, kalau pencegahan kan gimana caranya supaya tidak terpapar. Jadi sebelum terpapar. Nah, jadi ibaratnya gini aja deh. Kalau kita dalam berlalu lintas ya, perumpamaannya analoginya. Walaupun tidak sepenuhnya sama ya. Baik. Paling tidak gambarannya lah, gampangnya gitu. Supaya tidak kecelakaan. Itu bukan pakai helm. Pakai helm itu bukan untuk supaya tidak kecelakaan, ya kan? Jadi supaya tidak terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas. Jadi berlalu lintaslah dengan mematuhi peraturan, hati-hati. Nah, vaksin ini seperti helm. Jadi kalau terjadi kecelakaan, jadi risiko cedera kepala itu berkurang. Nah, sama seperti vaksin. Jadi kalau orang sudah divaksin, itu masih bisa terkena lagi, ya. Karena kan virusnya tetap bisa masuk kan, tapi kita sudah siap. Nah, jadi kalau orang sudah divaksin itu bisa menyebabkan gejalanya itu jadi tidak berat. Karena tubuh kita, imun kita sudah terlatih. Seperti itu. Dan memang ini dibuktikan dari fakta yang ada, kalau orang banyak yang berat dan banyak yang meninggal itu sebagian besar memang yang belum divaksin atau vaksinasinya belum. Seperti itu. Nah, dokter, apakah gejala reinfeksi ini lebih parah dibanding sebelumnya, dokter, kira-kira? Ya itu tadi, tidak bisa dipastikan lebih parah atau bagaimana. Ada yang jadi memang dia lebih ringan, ada memang yang dia lebih parah begitu ya. Mungkin dokter bisa memberikan ciri-ciri sedikit siapa saja sih sebenarnya yang berisiko mengalami reinfeksi ini, dokter? Ya, orang yang berisiko mengalami reinfeksi itu kan ini karena ini penyakit menular ya, otomatis ya orang yang berisiko, orang yang pertama yang menerapkan prokesnya kurang seperti itu ya. Terus orang yang bekerja atau beraktivitas ya dengan banyak orang itu kan otomatis beresiko ya. Kemudian lingkungan yang tertutup ya. Jadi makanya kalau dalam pencegahan itu ada namanya VDJ, ventilasi durasi jarak. Jadi ventilasi ruangan itu gimana? Apakah sirkulasi udaranya bagus apa tidak? Apa tertutup? Sirkulasi udaranya tertutup, nah itu resikonya lebih besar. Durasi, jadi
ketemu dengan orang itu berapa lama? Ya, kalau semakin lama ketemu orang, kontak itu kan semakin besar risikonya. Ya, jarak, misalnya orang yang beraktivitas atau bekerja yang memang di tempatnya itu jaraknya berdekatan seperti itu juga bisa. Iya, oke. Kalau kita ngomongin resiko ya. Resiko seperti itu. Satu lagi dokter nih ya, kira-kira mengapa sih orang yang sudah kena COVID-19 itu resiko untuk kembali kena lagi itu sebesar apa sih dokter, maksudnya kenapa bisa 2 kali gitu, apa penyebabnya, kenapa harus kena lagi gitu loh Pak? Mungkin ya awam kan pasti akan bertanya seperti itu, kenapa harus kena lagi, saya kan sudah gitu. Mungkin itu sesuatu yang kita tuh kadang awam juga berpikir seperti itu, karena ini kan namanya juga virus baru, karena yang paling ketahui adalah dokter tentunya ya kan. Nah oke, gimana dokter, seperti apa? Ya, jadi sama seperti kayak orang sakit flu kan, kalau sudah flu masa nggak perlu lagi seperti itu ya, berarti sama ya. Kan jumlah antibodinya seperti saya bilang tadi itu ya, antibodinya akan menurun seiring waktu. Nah, itu juga tergantung dari viral loadnya. Misalnya sudah ada antibodi, gampangannya sudah ada tentara, sudah ada polisi, sudah 100 yang berjaga-jaga. Tapi karena dia tidak pakai prokes misalnya ya, virusnya yang masuk itu jumlahnya banyak. Penjahatnya yang masuk 10.000, polisinya cuma 100. Nah, kira-kira kan tetap kalah juga. Iya. Oke. Ya. Ngomongin COVID saya jadi sesak juga nih. Lama-lama yang ngomongin COVID sesak juga nih gitu. Mana yang udah pengap gara-gara masker ya kan? Iya benar-benar. Tambah pengap lagi. Iya itu dia. Saya kayaknya udah aduh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita ini begini kan diskusi, ngobrol santai begini kan, masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kesehatan, yang terlalu tahu tentang saat ini yang COVID ini, kita akan insya Allah akan lebih paham. Sebenarnya kalau kita tahu dan paham, justru malah tidak takut. Betul. Iya, karena kita tahu mana cara menularnya gimana, apa yang harus kita lakukan. Malah tidak takut, justru jangan takut. Jangan panik, jangan takut. Kalau tidak tahu malah yang aneh-aneh, mikir nanti COVID gini, COVID begitu, malah aneh-aneh gitu ya. Siap. Malah tambah gak karu-karuan gitu ya. Tidak terarah ya. Betul sekali. Oke, saya setelah terima kasih dokter ya, tadi penjelasannya tentang seputar rehabilitasi. Saya ke Pak Eko ya. Saya coba panggil ya Pak Eko, mohon maaf. Pak Eko, Case Manager Rumah Sakit Elizabeth nih, Sobat Bas FM. Kita ngomongin tentang vaksin dulu deh, boleh ya? Boleh, karena kita kan ada kaitannya juga masih tentang COVID-19 gitu ya. Apalagi kita ini yang juga reinfeksi atau mungkin orang yang sudah terkena COVID atau pasca COVID-19 yang belum tervaksin. Ini bagaimana? Apakah bolehkah divaksin? Katanya dengar-dengar kalau orang yang sudah kena COVID katanya nggak perlu divaksin. Itu bagaimana sih simpang siurnya? Dari awal kan informasinya begitu. Kalau yang ini itu apakah bagaimana nih ceritanya nih? Terima kasih Mas. Selamat pagi Sobat Bahasa semuanya. Semoga hari ini sehat dan bahagia selalu ya. Insya Allah, amin. Oke, perkenalkan saya Yuli Eko ya, Case Manager dari Rumah Sakit Elizabeth. Alhamdulillah pertanyaan yang diberikan pada pagi hari ini sangat-sangat excited bagi saya. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab vaksin dan juga vaksinator ya di Rumah Sakit Elizabeth. Jadi sedikit banyak insya Allah saya tahu ya tentang hal tersebut. Jadi yang pertama, untuk rekan-rekan atau sobat bahasa yang mungkin pernah ya jadi penyintas bahasanya itu ya, penyintas bahasanya biar lebih keren gitu ya. Jadi penyintas tidak perlu khawatir, memang seperti yang telah dijelaskan sama Dr. Dewa. Jadi walaupun kita sudah pernah kontak ya dengan virus tersebut, tapi kita memang tetap wajib untuk melakukan vaksin. Dan menurut dari penelitian dan uji klinis yang sudah dilakukan, itu memang setelah 3 bulan atau 90 hari baru bisa dilakukan proses untuk vaksin. Setelah benar-benar pasien itu dinyatakan negatif atau sudah sembuh dari COVID. Ya. Itu, ya. Jadi kita bilang sembuh itu memang sesuai yang telah dijelaskan oleh Dr. Dewa ya. Jadi ada beberapa hal kriteria ya. Yang pertama itu ringan. Jadi ada gejala ringan. Gejala ringan ini biasanya orang bisa ngomong juga termasuk OTG, yang hanya gerges-gerges, cuma batuk ringan. Ya, tapi di rumah isoman, di rumah. Tapi setelah dilakukan swab PCR hasilnya positif, ya.
itu 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala, ya itu sudah dinyatakan sembuh. Seperti itu. 10 hari isolasi ditambah 3 hari tanpa gejala, itu sudah dinyatakan sembuh. Ya. Oke. Nah, sehingga kondisi-kondisi ringan, ya, jadi dengan COVID gejala ringan ini lebih istilahnya kalau kita ngomong ya kayak orangnya sehat kayak biasa aja. Ya, sehingga proses pemulihannya juga lebih cepat, dan jarang ya kita temui sampai terjadi kondisi di mana istilahnya pemburukan. Jadi kalau gambaran di rongsen atau foto dada ya, foto rongsen dada. Jadi ada beberapa pasien itu kalau ringan memang tidak ditemukan yang namanya pneumonia atau radang paru gitu ya istilahnya ya. Jadi ada putih-putih ya di paru, itu memang jarang. Bahkan sama sekali, karena memang apa, OTG atau gejala ringan, tidak sampai terjadi kondisi-kondisi yang memberat seperti itu. Sehingga 10 plus 3 sudah tanpa gejala, sudah dinyatakan sembuh seperti itu, tanpa ada swab PCR ulang. Nah, sedangkan yang sedang ini memang sudah mulai terjadi beberapa gejala-gejala yang memperberat kondisi, dimana yang paling sering ya itu kalau anosmia tadi itu di awal biasanya gejala-gejala ringan itu keluar ya, namanya anosmia itu yang nggak bisa bau, seperti itu ya. Nggak bisa cium bau betul, atau rasa ya. Betul ya, padahal soto kan enak nih, oh iya, rawon enak, nah ya itu, tapi enggak rasa apa-apa lah, rasanya seperti itu, betul. Yang kedua untuk gejala sedang, ini kondisinya di mana terdapat gejala-gejala yang lebih berat, artinya lebih berat di sini daripada yang ringan ya. Jadi satu ditemukan radang paru-paru yang difoto itu ya, dari foto rongsennya. Terus ada sesak. Di situ kalau sesak biasanya mulai terjadi desaturasi ya. Sekarang kan lagi tren ya, semua orang mau beli itu loh yang dicepet-cepet di tangan. Nah, itu namanya oximetri. Betul, alat untuk mengukur jadi yang namanya saturasi oksigen di dalam tubuh. Nah, itu kan ngetren nih. Mulai harga 25.000 ya sampai yang 500.000. Kalau yang 25.000 bisa buat saturasi ballpoint ya. Oh gitu. Ya. Iya Iya kan, pernah nggak ada tes itu. Jadi dicepet ballpoint saturasinya 99. Tuh, berarti bisa bernapas nih ballpointnya. Ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan tes untuk saturasi oksigen tersebut. Sehingga ketika saturasi oksigen normal itu di atas 96%. Jadi itu beberapa pasien memang yang tidak mempunyai istilahnya, jadi dokter Dewa tadi jelaskan ya, jadi di awal setiap individu biasanya punya penyakit penyerta sebelumnya, misalkan bronkitis, asma, PPOK itu penyakit obstruktif paru ya, yang lama kronis menahun. Itu biasanya kalau tidak punya hal-hal seperti itu saturasinya bagus, normal 98, 99, 100. Tapi begitu punya penyakit seperti itu biasanya saturasinya memang turun. Tanpa sakit pun dia kayak terbiasa ya, jadi paru-parunya itu biasanya molor seperti itu. Jadi sudah ada gambarnya kalau kita ada ciri ya, sehingga ketika kondisi seperti itu saturasinya biasanya 97, 96 itu masih bagus. Tetapi ketika ada kondisi di mana dia menderita gejala sedang, saturasinya mulai menurun. Nah, saturasi menurun ini sehingga mempengaruhi yang namanya kondisi paru-paru pasien tersebut. Lah itu perannya dokter Dewa di sana. Seperti itu. Sehingga butuh yang namanya rehab. Butuh dilakukan rehabnya. Alhamdulillah di rumah sakit kita itu sudah hadir. Sudah hadir di wali kita. Jadi untuk dokter Dewa ini kan praktek di Rumah Sakit Elizabeth di poli spesialis ya. Setiap hari Rabu dan Jumat pukul 16 sampai 18 malam ya. Kira-kira di Rumah Sakit Elizabeth, untuk kita kembali ke tema kita pagi ini tentang rehabilitasi. Apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth untuk merehabilitasi pasien dengan pasca COVID-19? Seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, kita memang pasien-pasien yang dilakukan rehab di sini memang rata-rata di gejala sedang dan berat, gitu ya dok ya? Sedang dan berat. Di gejala sedang ini rata-rata memang saturasi itu mulai menurun ya. Jadi di angka 90% itu sudah berat sekali. Harus menggunakan suplemen oksigen.
Ingat kan beberapa waktu yang lalu Oke. sampai kita kehabisan Kehabisan oksigen oksigen. lah. Karena apa? Para Nyun Sewu ya, jadi para warga atau masyarakat itu kan bingung ya dengan kondisi saat ini ya, sehingga kepinginnya punya oksigen sendiri, Oke. punya apa seperti itu. Padahal kalau ada yang namanya rehab, ini kita bisa terbantu. Contoh nih ya, yang saya alami ya, Nyun Sewu ya, saya juga penyintas di sini. Oke. Sehingga pada waktu itu saya masuk di kriteria sedang. Hmm. Pada waktu itu saturasi saya 90%. Dan sebenarnya saya butuh yang namanya oksigen. Tapi ya karena peran serta daripada ya Dokter Dewa dan teman-teman tim, itu kita melakukan latihan nafas. Betul, memang kita harus melakukan latihan nafas. Untuk apa fungsinya? Satu, melakukan ya maksimalisasi ekspansi paru gitu tadi. Otot-ototnya. Jadi kalau kita kalau kena COVID itu semua tubuh ini rasanya sakit semua. Gitu. Sakit semua yang pertama. Terus yang kedua, betul, yang namanya sel-sel itu jaringan itu banyak yang mati kalau kita bilang, nggak berfungsi. Sehingga yang terjadi apa? Ketika saya masuk ya jadi penyintas, itu sekitar saturasi 90%. Semua bilang harus pakai oksigen. Tapi saya berupaya. Nah, ini peran sertanya Dokter Dewa dan teman-teman di sini yang melakukan rehab pada saya. Alhamdulillah. Jadi saya latihan yang namanya deep breathing, ya. Deep breathing, nafas dalam. Wah ya, kita keluarkan pelan-pelan nafas dalam. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kogi. Jadi batuk efektif. Gimana cara batuk yang efektif? Sehingga yang namanya Nyun Sewu, dahaknya itu beda dengan kita batuk pilek seperti biasa. Lebih kental. Lebih warnanya lebih hitam. Oke. Sampai seperti itu. Iya. Makanya kenapa yang namanya misalkan gambaran di paru-paru gitu ya Dok ya. Itu yang namanya filtrasi apa ya? Infiltrat belentong-belentong putih-putihnya itu sangat luas sekali. Ya itu yang mengakibatnya yang diceritakan Dokter Dewa ya, alveolinya ini tidak bisa mengembang. Oh, Jadi iya. lengket semuanya lah. Karena terbebani dengan yang putih-putih itu tadi. Betul. Ya. Akhirnya ya dengan latihan yang Hmm. disarankan Dokter Dewa tersebut sehingga kita bisa mengeluarkan hal-hal Oke. yang seperti itu Iya. sampai dahaknya hitam. Iya. Nah, terus ada lagi yang namanya apa ya? Humming. Oke. Jadi kita itu kayak nyanyi gitu, tarik nafas, Nah, itu salah satu juga Oke. latihan nafas seperti itu. Iya. Ya, jadi proning itu saya melakukan proning itu sehari bisa sampai 3-4 kali. Oke. Demi apa? Demi melakukan ekspansi supaya nafasnya bisa lega. Lah, ini yang paling penting. Dan cuma masyarakat ini kan ya Nyun Sewu ya, hal-hal seperti ini kan memang sangat-sangat awam ya. Kecuali beliau-beliau tersebut bisa konsultasi ke kita sehingga paham betul apa yang harus dilakukan setelah kita menderita COVID, pasca COVID, apa yang harus dilakukan. Karena saya pun sedang itu sampai 6 minggu baru benar-benar saya bisa bekerja dengan istilahnya saya beraktivitas dengan seperti sedia kala. 6 minggu berarti kan 1 bulan lebih. Oke. Betul. Iya. Kalau berat itu lebih dari 3 bulan, betul apa yang disampaikan, bahkan 1 tahun. Saya punya teman di Surabaya 12 bulan itu baru bisa nafas saturasinya ini ya, jadi saturasi itu 80%, tidak bisa lebih dari itu. Nah sekarang makanya banyak yang dijelaskan Dewa long COVID pada ini ya apa namanya jadi varian yang terakhir ini ya Delta itu semuanya terjadi long COVID. Saya bilang seperti itu karena apa? Karena saya case manager di sana. Saya setiap hari memantau perkembangan daripada pasien dan keluarga pun kalau ingin tahu informasi juga tanya ke saya sehingga saya benar-benar paham betul. Di sini yang biasanya seminggu sembuh, 1 minggu lebih, 3 hari sembuh, ini rata-rata bisa lebih dari 3 minggu. Lah, hal-hal yang ini yang jangan sampai kita lewatkan ya, bahwasanya latihan daripada nafas dan juga rehab ini sangat penting, sangat penting saya anjurkan karena saya merasakan efeknya sebelum di rehab itu benar-benar mas berat, bener nafas itu berat, nggak bisa plong, nggak bisa lega. Nggak seperti biasanya ya. Betul, kayak ada beban gitu. Apa ya ini yang kurang? Akhirnya ya udah harusnya gini kita lakukan.
alhamdulillah langsung saya bisa bekerja. Jadi saya off kerja itu 1 bulan. Setelah itu baru kita terus treatment, alhamdulillah. Nah ini yang saya harapkan bahwasanya masyarakat benar-benar paham betul. Jangan sampai kadang-kadang memang semangat itu memang harus menggelora untuk sembuh, benar ya. Ini saya salam boleh ya, salam buat Pak Prapto dan Bu Yayu. Ya, ini pasien istilahnya kesayangan ini. Hampir tiap hari telepon dan WA saya. Gimana Pak Yuni? Iya betul. Gimana ya gitu seperti itu. Tapi dengan cerita-cerita ini tentu jadi penyemangat juga buat Sobat Bahasa, insya Allah. Dengan cerita ya mungkin memang cerita yang tidak mengenakan, tapi bagaimanapun cerita ini adalah pengalaman. Pengalaman itulah menjadi pelajaran buat kita. Lebih berhati-hati lagi dan lain sebagainya. Baik, kembali lagi Pak Yuli Eko tentang fasilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth. Masalah tentang seputar COVID-19, pasien COVID-19. Sekali lagi lebih dijelaskan detail lagi apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth untuk khususnya pasien COVID-19 dan seperti apa mereka yang pelayanan Rumah Sakit Elizabeth berikan kepada pasien. Silakan Pak Eko. Jadi terima kasih. Untuk fasilitas yang kita berikan memang yang utama adalah memang untuk perawatan rawat inap ya. Jadi ketika kita dilakukan perawatan rawat inap di rumah sakit, itu kita akan memberikan perawatan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk para pasien demi proses kesembuhan pasien yang lebih cepat. Itu yang paling penting. Karena apa? Di sini adalah kebutuhannya adalah kita memang benar-benar fokus. Ya, di mana fasilitas ini yang jelas kita sediakan ruang isolasi ya tersendiri ya. Jadi masing-masing ruangan itu tersendiri yang jelas. Terus yang kedua, kita ada fasilitas yang namanya oksigen sentral ya. Jadi di situ ketika pasien begitu membutuhkan oksigen, kita siap sedia. Artinya untuk oksigen di Rumah Sakit Elizabeth aman ya? Alhamdulillah, siap, aman, alhamdulillah. Siap. Nah, terus yang selanjutnya itu ada yang namanya perawatan ya, secara khusus. Ya di situ kita ada ruang intensive care ya, dan juga isolasi non negatif ya. Jadi di sana bedanya tekanan negatif ya dan non negatif itu beda memang. Jadi khusus pasien-pasien dengan COVID ini memang di tekanan negatif. Nah, jadi tekanan negatif itu ada alat parameter tersendiri. Jadi untuk mengukur tekanan ruangan ini benar-benar negatif. Kalau negatif artinya apa? Yang namanya virus nyun sewu tidak bisa berkembang. Satu, yang kedua memang dia musnah. Jadi harapannya dengan ruangan tekan negatif itu yang namanya virulensi atau yang namanya serangan virusnya itu benar-benar bisa menurun pada setiap pasien. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Selain perawatan, kita juga ada treatment ya, seperti yang diberikan dari Dokter Dewa. Itu yang paling penting memang pernafasan, itu yang paling utama menurut saya. Selain obat-obatan, betul nggih? Karena apa? Di situ di dalamnya sangat menunjang sekali terkait gerak mobilitas tubuh. Ketika pasien hanya tidur nyun sewu, statis nyun sewu, yang namanya lendir itu akan mengumpul di paru-paru. Dia nggak bisa bergerak. Akhirnya apa? Ya tambah sesek. Bahkan seseknya nggak selesai-selesai. Nah, sehingga kita lakukan yang namanya treatment untuk pernafasan ini, sehingga itu menunjang daripada proses kesembuhan pasien tersebut. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya setelah pasien-pasien ini lulus mendapatkan sertifikat ya atau sarjana ya. Maka setelah itu kita ada treatment lanjutan ya, termasuk yang dijelaskan dari Dokter Dewa bahwasanya pasca COVID itu kita harus masuk ke fase rehabilitasi. Sehingga sangat menunjang proses daripada mobilisasi pasien tersebut. Maaf nih Mas Eko, kita mau tanya untuk pasien COVID-19 apakah bisa melakukan home care melalui Rumah Sakit Elizabeth? Apakah harus kita di Rumah Sakit Elizabeth? Apakah rehabilitasi itu bisa dilakukan di rumah? Mungkin juga Dokter Dewa bisa membantu itu. Dokter, maksudnya apakah pasien itu apakah harus memang di rumah sakit kah? Atau dengan tenaga medis yang datang ke rumah dari tenaga medis Rumah Sakit Elizabeth ini datang ke rumah sebagai bentuk home care ya bahasanya ya? Seperti apa dokter? Apakah bisa rehabilitasi di rumah? Kalau
rehabilitasi di rumah Ya, itu seperti apa, dokter? bisa saja dilakukan, Ya. tapi tentunya sebelum kita lakukan rehabilitasi di rumah, kita harus melakukan assessment dulu kan, Gitu. istilahnya konsul dulu ke dokternya, misalnya ke poli rehab ya, Ya. seperti itu dilakukan apa. Nanti kita akan latih di poli rehab, Oke. kita akan terapi juga di poli rehab sesuai dengan keluhannya atau gejala sisanya. Kemudian kita juga edukasi Ya. apa yang harus dilakukan di rumah. Mengenai home care itu dalam situasi pandemi begini kan ya, home care itu kan juga berisiko ya, Oke, berisiko untuk baik. nakesnya juga dan Ya. untuk yang lainnya Apa? seperti itu. Saya rasa untuk pasien pasca COVID ya, kalau pasiennya paham, keluarganya paham, dan kita latih juga di poli di rumah sakit, kemudian dia akan meneruskan latihannya di rumah. Itu saya rasa bisa seperti itu. Mengenai masalah home care-nya itu dari pihak rumah sakit ya, tapi sekarang kan istilahnya itu zaman sudah canggih ya. Betul, ada namanya telemedicine Ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau di dalam perawatan pemulihan di rumah ternyata muncul perburukan atau gejala-gejala perburukan ya, misalnya seperti kok mendadak tambah sesak lagi, ya, misalnya seperti itu, atau ada keluhan kok sekarang jadi gampang berdebar-debar yang sebelumnya tidak ada, atau keluhan-keluhan lainnya, itu memang harus dikonsulkan kita konsul lagi ke dokter spesialisnya gitu, sesuai dengan keluhan yang terkait seperti itu. Jadi saya rasa untuk rehabilitasi itu sebenarnya mudah kan, tinggal kita untuk pernafasan, karena yang utama sedang pernafasan ya, kita tinggal melatih nafas gitu. Cara melatih nafas kita ajarkan, memonitornya bagaimana, memonitor kapan harus latihan nafas, caranya bagaimana, positioning bagaimana gitu. Sejauh ini pengalaman dengan sekarang banyak ya dari yang itu telemedicine atau via itu sudah banyak cukup memberikan ya. Ya, karena kan memang tergantung ya, kalau memang yang butuh pengawasan ya, misalnya ada komorbid, itu kan memang tidak bisa langsung di rumah, harus kita pantau dulu sampai aman, baru kita lepas untuk di rumah, istilahnya untuk latihan mandiri itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin berbeda seperti home care, seperti kalau misalnya ke rumah misalnya rawat luka apa seperti itu kan berbeda kan ya, seperti berbeda. Jadi memang ada tempat khususnya ya. Tapi sebenarnya kalau masalah home care rehab itu bisa seperti dalam arti secara umum ya, dalam arti tim rehab itu kalau secara umum ya itu terlepas dari rumah sakit Elizabeth itu bisa. Jadi tim rehab itu termasuk bisa masuk ke dalam timnya itu. Ya, seperti itu. Baik, dokter. Ya, yang jelas kalau di rumah sakit Elizabeth itu kita sediakan memang layanan untuk home care. Jelas ya. Jadi seperti yang dijelaskan Dokter Dewa. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kita memang benar-benar bisa memilah ya, mana pasien yang bisa dilakukan home care di rumah, mana yang memang tidak bisa dan memang harus dilakukan di rumah sakit. Karena persis beberapa pasien dengan pasca COVID atau long COVID itu memang keluhannya adalah nafasnya masih belum bisa stabil, sehingga ketika kita di rumah sakit itu kita sediakan yang namanya oksigen. Betul ya? Jadi begitu setelah latihan nafasnya kayak coba kalau di rumah ada oksigen, kita bingung juga kan gitu ya. Nah, sehingga kita memang benar-benar butuh hal-hal tersebut ya, sehingga apa yang dilakukan biar bisa maksimal, maka rumah sakit itu adalah salah satunya di mana tempat yang terbaik ya. Kalau mau home care bisa, tetapi melihat kondisi ya dan situasi daripada pasien tersebut seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Apakah ada yang mau disampaikan sedikit dari Dokter Dewa seperti apa? Dokter? Jadi dalam menghadapi situasi pandemi, kita harus menegakkan prokes itu yang utama. Kemudian kalau bisa vaksinasi ya, supaya pandemi ini kita
cepat berlalu ya pandeminya. Kemudian bagi yang sudah terkena COVID dan mengalami gejala sisa, jangan pesimis ya, harus optimis. Jadi kalau ada judul film itu ya, kalau boleh saya mungkin itu Love and Pray. Makan. Makan. Jadi maksudnya dalam arti makan ini secara harfiah, jadi dan non harfiah. Jadi secara harfiah itu seperti makan makanan bergizi yang cukup, seimbang, ya, pola hidup sehat, pola makan sehat. Kemudian makan dalam arti yang harfiah seperti kita makan lah. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, masalah ya terkena COVID, itu bukan aib ya. Hadapi dengan optimis, tetap positif thinking dalam arti kita itu jadikan perjalanan hidup. Kita makan saja itu. Kita hadapi masalah itu, kita jalani dengan baik. Kemudian love ya, cintai orang-orang di sekitarnya dan diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu nanti efeknya juga akan baik ke kita, karena kita akan menyayangi tubuh kita sendiri, jiwa kita sendiri. Kemudian orang-orang sekitar kita juga akan selalu memberikan support untuk kita jika ada menghadapi long COVID ini atau pasca COVID. Kemudian yang pray, jangan lupa, itu yang paling penting ya, berdoa kepada Tuhan supaya selalu dilindungi, diberi kesehatan dan keselamatan. Sedikit dari sedikit dari kita dari Rumah Sakit Elizabeth. Rumah Sakit Elizabeth saat ini kita sudah menerapkan prokes, bahkan 6M ya. Seperti itu ya. Betul. Yang jelas rumah sakit kita tidak perlu takut lagi terhadap COVID. Sudah, COVID ini harus dilawan, ya, bukan ditakuti, bukan dihindari. Tapi juga tidak dikawan ya. Betul, jangan berkawan dengan COVID, takut. Sehingga, ayo kalau memang butuh konsultasi, butuh ya yang namanya pelayan dari Rumah Sakit Elizabeth, monggo. Kita siap membantu masyarakat Situbondo untuk hidup lebih baik, untuk sehat sentosa selamanya. Seperti itu ya. Jangan lupa vaksin ya. Siap. Oke, siap langsung. Terima kasih Bapak Yuli Eko, Case Manager Rumah Sakit Elizabeth yang sudah hadir dan memberikan keterangan yang begitu banyak sekali. Dan terutama juga buat Dr. Idewa Putustia Wikananda. Terima kasih Dokter untuk keterangannya, penjelasannya semuanya. Semoga semuanya kita sehat walafiat. Amin. Terima kasih Dokter. Pak Yuli, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik Sobat Bahasa FM, itulah tadi perbincangan santai kita di Ngobrol Santai bersama Dr. Idewa Putustia Wikananda SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan juga Bapak Yuli Eko, Case Manager Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dalam tema masa pemulihan pasca menderita COVID-19 dari perspektif rehabilitasi medik. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan sesaat lagi Namaste India menemani Anda sampai jam 12. Saya Bobi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.